وعلى آله وأصحابه أهل الوفاء أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ورسول بعده رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا warzuqna ilman nafi'ah. Alhamdulillah, para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita yang pertama-tama senantiasa bersyukur atas segala bentuk nikmat yang Allah berikan, sehingga pada awal tahun ini tanggal 2 Januari Allah memberikan kita kemudahan dan banyak sekali nikmat sehingga bisa sama-sama bermuajahah bertolabul ilmi untuk meraih ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak lupa senantiasa salawat serta salam kita junjungkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah berjuang mendakwahkan Islam sehingga kita semua bisa merasakan nikmatnya Islam, dan syafaat beliaulah yang kelak akan kita harapkan di yaumil akhir kelak. Ayuhal hadirun, para peserta yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para jamaah, insyaallah pada sore hari ini kita akan sama-sama belajar tentang keutamaan dan keajaiban istighfar, Dari rangkaian ibadah yang begitu luar biasanya, ibadah sholat bentar lagi tidak sampai, kurang lebih tadi saya membaca 57 hari lagi. Insya Allah kita akan menghadapi bulan Ramadan, kita puasa insya Allah. Kemudian di sana ada zakat fitrah. Kemudian setelah itu tidak lama ada Idul Adha dan ibadah-ibadah yang lainnya. Maka kalau kita perhatikan para jemaah yang dirahmati Allah, ibadah Allah ini lebih-lebih yang sunnah ini sangat banyak macamnya. Salah satu hadis yang menjadi motivasi bagi kita ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ahabbul a'mal ilallahi adwamuha wa in qalla." Sesungguhnya amal yang paling Allah cintai, adwamuha, yang berkesinambungan. Wa in qalla, walaupun amalan ibadah itu bernilai kecil atau sedikit. Misal kita senantiasa melakukan sholat duha, misal, sholat duha 2 rakaat aja, tapi berkesinambungan. Itu lebih Allah cintai daripada kita hanya sholat duha sekali langsung 12 rakaat, besoknya nggak sholat duha. Kemudian misal kita suka sodakoh. Kalau guru kami dulu selalu menasihati membuat suatu gerakan sodakoh sehari 1000. Maka sebulan 30.000. Itu lebih Allah cintai daripada kadang kita langsung 50 sekali. Karena Nabi pernah mengatakan, pernah bersabda, ahabbul a'mal ilallahi adwamuha wa in qalla. Dalam sebuah hadis, amal yang paling Allah cintai yang dawam, adwamuha, yang berkesinambungan. Bahasa gampang kita istiqomah. Wa in qalla, walaupun amalan ibadah itu qalla, sedikit. Maka istighfar ini termasuk daripada ibadah yang sangat-sangat mudah kita ucapkan, sangat-sangat mudah kita lakukan, dan sangat-sangat mudah kita praktekkan. Maka yang menjadi pelajaran penting bagi kita pada sore hari ini ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Dan bertobatlah kalian semua ilallahi jami'an, semuanya. Ayyuhal mu'minuna, orang-orang, wahai orang-orang yang mukmin. La'allakum tuflihun, niscaya kalian akan tuflihun, beruntung. Nah, ini kita sedikit bermain diskusi pikiran nih Pak. Kira-kira kalau kita semua bisa milih jadi orang pinter atau milih jadi orang beruntung atau bejo? Pripun Pak? Nek jenengan sama Gusti Allah boleh milih nih, wahai hambaku, seandainya nggih, boleh milih kita
Allah berikan kita anugerah kepintaran atau anugerah berupa bejo, beruntung. Napa Pak? Jenengan milih pundi? Nah, saya beruntung. Nah, kalau kita lihat di sekeliling kita ada orang yang kerjanya luar biasa keras, tapi belum beruntung. Ada yang cuma sekali jualan langsung kaya, beruntung. Ada yang daftar berkali-kali tidak diterima. Ada yang daftar sekali pada rapatio pinter keterima. Dan menariknya, konteks dalam Al-Quran ketika membicarakan konsep beruntung, itu bukan afala tuflihun, tidaklah kalian beruntung, tidak. Tapi la'allakum tuflihun, niscaya supaya kalian menjadi orang yang beruntung. Berbeda dengan pikiran, Pak, kepintaran. Allah selalu kadang mengatakan dalam Al-Quran, afala ta'kilun, tidaklah kalian semua itu berpikir. Bukan Allah katakan tidaklah kalian semua beruntung. Maka yang bisa kita perhatikan apa Pak? Pinter itu sejatinya bisa kita raih. Walaupun ada yang dari lahir itu pun pinter. Moco pisan kados Imam Syafi'i ini kok. Imam Syafi'i itu kalau baca Al-Quran halaman sebelahnya ditutup. Kenapa Pak? Ndak melu ngafal ke. Sekali lihat bisa hafal. Lah kita ambuk dibuka dua-duanya ditutup nggih sami mawon. Memang ada orang yang sejak lahir Allah berikan kecerdasan. Akan tetapi kepintaran tadi nggih bisa kita raih dengan tekun belajar, banyak menghafal, istiqomah, kerja keras bisa. Karena Allah mengatakan afala ta'qilun. Ya, tidaklah kalian berpikir, afala tatafakkarun, tidaklah kalian bertafakur ya. Allah katakan afala ta'qilun, tidaklah kalian berpikir. Maka seakan-akan kalau kita pahami, kita tadaburi, ya Allah menginginkan setiap hambanya untuk menggunakan akalnya untuk berpikir. Artinya pintar tadi sejatinya bisa diperoleh, tapi tidak dengan beruntung. Maka benar Bapak tadi kalau kita dihadapkan dua pilihan, kon milih pintar napa bejo? Pasti kita semua pasti milih bejo, menjadi orang yang beruntung. Ya. Dan menariknya, ya, orang-orang yang beruntung ini Allah berikan beberapa kriteria. Ya. Beberapa kriteria. Salah satunya adalah orang yang beruntung itu adalah orang yang banyak istighfar. Ya. Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. La'allakum ini konteks kalimat yang seakan-akan menjadi garansi. Nek kalian iku gaweane tobat, nek panjenengan kita sedaya gaweane tobat, suka istighfar, ya, maka itu akan menjadi garansi kita menjadi orang yang beruntung. Maka kalau dalam Al-Quran itu la'allakum tuflihun, itu beruntung bisa kita di dunia, bisa kita di akhirat. Ya. Orang itu kalau dikenai musibah, dikenai cobaan, harusnya kalimat pertama yang dia gaungkan adalah astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Ya. As-Sa'di mengatakan, ya, sebab orang mukmin itu didorong oleh keimanannya untuk bertaubat. Kemudian Allah mengikatnya atau mengikatnya ya dengan keberuntungan dengan taubat tersebut. Maksudnya kata Syekh Sa'di tadi, ya orang itu yang gaweane taubat. Salah satu taubat itu ya bisa dengan istighfar. Ya, taubat kecil, taubat ringan kita dengan istighfar. Itu kita akan diikat secara tidak langsung. Artinya kalimat la'allakum tuflihun itu bagian dari garansi. Ya. Subhanahu wa ta'ala. Istighfar ini kira-kira mudah atau susah? Mudah. Ya. Bisa kita ucapkan kapan saja, di mana saja, kecuali di kamar mandi. Bahkan kita diperintahkan, ya, ketika para ulama banyak mengatakan, salah satunya Hasan Al-Basri rahimahullah, ikhtarul istighfar fi buyutikum. Ya, wa fi makatibikum. Ya, banyaklah istighfar itu di rumah-rumah kalian, di meja-meja kalian, wa fi aswaqikum, dan di pasar-pasar kalian, dan di turukikum, dan di jalan-jalan kalian, dan fi majalisikum, dan di majelis ilmu kalian, ya. Dan dimanapun kita berada kita dianjurkan istighfar. Ya, terutama di pasar, di jalan, banyaklah istighfar. Ada satu yang sangat menarik ketika Nabi Muhammad SAW dalam sebuah hadis dikatakan
innahu la yughanu ala qalbi. Ya. Bahwasanya Nabi Muhammad SAW itu pernah mengatakan sesungguhnya innahu la yughanu ala qalbi. Hatiku ini pernah terselimuti, Pak, kata Kanjeng Nabi. Terliputi, la yughan, al-ghain itu berarti mendung. Al-ghain itu artinya mendung. Seakan-akan Kanjeng Nabi mengatakan sesungguhnya hatiku itu pernah mendung. Bahasa gampang kita pernah gundah gulana. Maklum Nabi napa? Manusia. Ya. Ini membantah ungkapan bahwasanya yang mengatakan Nabi itu tuh Tuhan. Ini sangat membantah ketika Nabi mengatakan innahu la yughanu ala qalbi. Wa inni, ya. Dan sesungguhnya aku la astaghfirullah fil yaumi mi'ata marrah. Dan sungguh aku memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala fil yaumi mi'ata marrah. Berapa? Kanjeng Nabi sehari istighfar 100 kali. Pertanyaannya, kita niki kados levelnya Nabi jauh sekali, tidak ada bandingannya. Kita niki kados levelnya sahabat nggih tebih. Jaraknya mungkin nggih Amerika nopo Argentina Indonesia. Nek kata teman-teman baina sama'i was sumuri, jarak antara kita dan sahabat itu keimanannya seperti di antara langit dan juga sumur. Jauh. Kemudian kados kita sedaya nggih mboten tidak punya nopo orang dalam. Apakah kita semua niki yang hadir atau yang nonton online punya orang dalam di surga sehingga kita bisa engko aku nek wis hisab dilebokke ya gandeng aku di ordal, bahasa gampang kita orang dalam, saya nanti dimasukkan ya. Kita juga tidak, bukan nabi, bukan levelnya sahabat, bukan tabiin, tabiut tabiin nggih mboten. Kemudian kita tidak punya ordal, orang dalam, ya. Tapi kita masih jauh sekali dengan kanjeng Nabi ibadahnya. Nabi saja yang Allah jamin masuk surga. Ya. Ada berapa Pak sahabat yang dijamin masuk surga? 10. Dan yang Nabi katakan asyrul mubasyirin bil jannah, 10 orang yang Nabi jamin masuk surga itu pasti. Nah, menarik nih Pak. Untung dari kita semua belum ada yang dijamin masuk surga. Hanya kita semua sudah ada yang dijamin masuk surga, uripe bakal geleleng. Jalan melakukan apa yang dia inginkan karena apa? Sudah dijamin masuk surga. Salah satu orang yang dijamin masuk surga sinten Pak? Umar. Kados jenengan kita semua mungkin pernah mengetahui kisah ketika Umar menyegat orang yang habis ngendika bareng Kanjeng Nabi, membicarakan ciri-ciri orang munafik. Maka ketika itu Umar mengatakan, wahai sahabat, apakah saya termasuk orang yang Nabi katakan? Wah, ini gimana ini maksudnya Pak? Ya. Umar, levelnya Umar. Siapa yang tidak tahu Umar? Orang yang paling keras membela Islam ketika beliau radhiyallahu anhu masuk Islam. Khalifah Rasyidin kedua. Orang yang sudah dijamin masuk surga, masih merasa dirinya niku napa? Takut. Gek kula niki termasuk orang yang munafik. Padahal Umar ini sudah dijamin masuk surga. Lah ini maka menjadi nasihat yang sangat penting bagi kita semua. Ya. Yang pertama, Nabi bersabda tadi saya ulangi, innahu la yughan wa inni la astaghfirullah fil yaumi mi'ata marrah. Kelasnya Nabi aja sehari istighfar 100 kali. Kelasnya Umar saja yang sudah dijamin mlebu swarga masih belum merasa aman dan nyaman. Maka kita min babil aula, kita semua harusnya lebih utama untuk menjadi orang yang paling banyak istighfar dan paling tidak merasa aman. Saya ulangi, tentunya kita harus menjadi orang yang paling banyak istighfar dan paling merasa tidak aman untuk masuk surganya Allah. Maka kalau dalam kitab Mawaidus Shuhaba saya pernah membaca, dikatakan annasun niyam, manusia niku kadose napa? Niyam, sari. Kita semua ini sejatinya tertidur ketika hidup niki lho Pak. Kita ini tertidur. Faida matu, kalau kita semua kula lan panjenengan sedaya matu sedo meninggal.
Intabahu. Kita semua baru nopo tersadarkan. Ternyata dunia ini sementara. Ya. Dunia ini sementara. Ya. Ada suatu tulisan yang sangat menarik. Ya. Menjadi nasihat bagi kita semua. Napa Pak? Kita ini di dunia cuma berapa tahun toh mentok? Kurang lebih nggih 60 sampai 70 lah rata-rata nggih. Kalau langka nggih katosnya 80 sampai 90 itu mentok. Tapi akhir-akhir ini kita lihat dengan pola hidup, gaya hidup dengan lingkungan, sumber daya, pengaruh lingkungan yang besar, ya manusia rata-rata mengikuti umur nabinya 60 sampai 70 mentok. Alam barzah itu berapa tahun, Pak? Berapa ribu tahun itu alam barzah? Padang mahsyar 50.000 tahun. Dunia 60 sampai 70, alam barzah beribu-ribu tahun wallahu a'lam. Padang mahsyar 50.000 tahun, kemudian akhirat tidak ada akhirnya. Apakah kita akan tertidur selama 60 sampai 70 tahun sehingga kita baru sadar di alam barzah yang ribuan tahun, di padang mahsyar yang 50.000 tahun, di akhirat yang tidak ada batasnya. Maka ketika kita membaca tadi ya, apa yang dimaksudkan ketika manusia itu niam, tertidur? Artinya ketika manusia hidup di dunia itu dikatakan kebanyakan tertidur, tidak sadar. Kados kula lan panjenengan sedaya kalau kita tidur lupa. Mimpi enak, kadang mimpi tidak enak. Intinya orang yang tidur itu gampangannya satu, tidak sadar lan kesupen lupa. Lah, yang dimaksudkan ulama adalah ketika mereka itu hidup di dunia tertidur nggih kesupen boten salat, kesupen boten poso, boten sadar kalian dosa, tidak ingat dosa, boten sadar ingkang yaumil akhir, tidak sadar tentang hari akhir. Kadosé orang tidur lupa tidak sadar. Fa idza matu, ketika kula lan panjenengan sedaya semua orang ini mati. Ya, intabahu, mereka itu yang tadinya naudzubillah di dunia itu seperti orang yang tidak sadar, boten salat, boten ngaji, boten kados poso, boten sadar yaumil akhir niku menunggu, itu mereka baru intabahu, ketika sedo baru sadar. Ya. Dan ini fase yang sangat-sangat menarik. Ketika manusia itu mulai perlahan meninggalkan si mayit di dalam kubur, mulailah dia akan ditanya oleh para malaikat. Kadang kita ditanya, loh Ustaz Mas, memang jenengan pernah ditanya kalian malaikat? Memang jenengan tahu nanti di alam barzah atau di alam kubur kita akan ditanya. Ada orang yang menemani kita berupa amal baik, berupa laki-laki soleh kalau dia amal soleh. Kita semua kan belum pernah ngalami. Tapi keimanan kita meyakini itu 100%. Lah besok nih, kita semua sudah meninggal, lah di akhirat saged cerita, wow saya dulu di alam kubur seperti ini, sakit seperti ini. Maka dari itu yang menjadi nasihat bagi kita harus menjadi orang yang paling semangat untuk istighfar dan paling sering untuk taubat. Ya. Karena Hasan Al-Basri juga pernah mengatakan, jangan pernah meremehkan suatu amalan sekecil apapun itu. Fa innana la na'rifu, sesungguhnya kita semua niku mboten ngertos, tidak akan mengetahui amal manakah yang kelak akan menjadi wasilah jembatan kita, Pak, melebu atau masuk di surganya Allah. Bisa jadi Bapak Ibu niki rawuh kajian. Ini bisa jadi menjadi sebab masuk surga. Dikala orang lain sibuk, orang lain tidak sempat, Bapak Ibu sakit menyempatkan hadir. Ini bisa jadi sebab. Ya, amal sekecil apapun loh, apalagi menuntut ilmu, amal yang besar. Bahkan dikatakan ibadah yang paling mulia setelah ibadah wajib niku menuntut ilmu. Bisa jadi ketika kita di jalan nyingkirkan kerikil aja kita singkirkan. Bisa jadi karena niat kita ikhlas, tidak tercampur riya, tidak tercampur perasaan yang buruk, mendapatkan pahala yang luar biasa. Bisa jadi nopo ketika kita tidak sengaja atau tanpa sadar kita ngasih orang di pinggir jalan dengan ikhlas. Ya. Bisa jadi ketika sholat kita belum khusyuk, belum ikhlas, puasa kita belum ikhlas, nuntut ilmu kita belum ikhlas, dakwah kita belum ikhlas. Bisa jadi justru yang menyelamatkan kita adalah amal-amal kecil kita yang kita lakukan karena murni mendapatkan ridhonya Allah.
Ya. Berapa banyak amal kecil menjadi besar karena niatnya, dan berapa banyak amal itu besar menjadi kecil juga karena niatnya. Ya. Maka ini yang pertama. Ya. Kita harus jadi orang yang paling sering istighfar, dan paling wajib bagi diri kita semua untuk sregep bertaubat. Maka para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, istighfar itu yang kedua adalah solusi dari segala problem. Istighfar itu adalah solusi dari segala problem. Apapun masalahnya, apapun utangnya, apapun cobaannya, apapun musibahnya, istighfar adalah solusinya. Ya. Kenapa? Ya. Kadang kita semua memiliki cobaan yang begitu macamnya dan begitu beratnya. Nggih napa boten? Ya. Setiap dari kita tidak mungkin ketika kita hidup di dunia tidak ada cobaan. Pasti ketika kita hidup di dunia ada aja cobaan. Paling simpel sakit. Sakit itu cobaan. Kena musibah, kena fitnah, kena cobaan apapun itu adalah bagian dari qadha dan qadarnya Allah. Yang perlu kita pahami adalah apapun masalahmu, istighfar adalah solusimu. Ya. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faqul tustaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara." Ya. Maka aku katakan kepada mereka, "Faqul tustaghfiru," beristighfarlah, mohon ampunlah kepada Rabbmu. Innahu kana ghaffara. Sesungguhnya Dia Allah Subhanahu wa taala adalah Maha Pengampun. Ghaffara itu kalau dalam ilmu sharaf sighahnya fa'al. Artinya apa, Pak? Sering. Kalimat fa'al itu maknanya tidak hanya sekali. Artinya apa? Allah itu tidak hanya mengampuni sekali, tapi berkali-kali. Misal, ketika saya mengatakan kataba itu menulis, mungkin menulis lampau. Yaktubu menulis sekarang dan yang akan datang. Tapi kalau kita katakan katab, dia orang yang suka menulis. Laib itu pemain. Misal pemain bola, laib kuratul qadam. Pemain biasa, Pak. Kelas-kelas ecek-ecek lah. Kalau kita katakan la'abul, ya, wah dia pemain yang jago, sering main bola, tendangannya jos dan lain sebagainya. Sighahnya apa? Fa'alun. Ya. Fa'alun. Maka dari itu Faqul tustaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Maka katakanlah mohonlah ampun kepada Tuhanmu, innahu kana ghaffara. Ghaffara, fa'al. Allah itu Maha apa? Mengampuni, tidak hanya sekali tapi ampunannya seluas hal-hal yang tidak kita bayangkan. Selagi dosa kita bukan dosa syirik, insya Allah, ya. Selagi dosa kita bukan dosa syirik, insya Allah dengan izin Allah, ampunan Allah itu pasti datang. Maka dikatakan yursilis sama'a alaikum midrara. Maka aku katakan kepada mereka, yursilis sama'a alaikum midrara. Ya. Niscaya dia akan menurunkan hujan. Ya. Nih, misalnya di suatu daerah nggak ada hujan, selain sholat istisqa, solusinya apa? Perbanyak istighfar. Garansinya jelas. Wong ingkang banyak ngendika istighfar, yursilis sama'a alaikum midrara. Allah akan turunkan dari langit itu hujan dengan lebat. Wa yumditkum bi amwalin wa banin. Dan dia akan memperbanyak harta dan juga anak-anakmu. Nah, kadang kita berpikir, wah, sekarang itu ada istilah namanya child free. Ya, tidak memiliki anak. Wis pokoknya nikah tapi ra gelem duwe anak. Ini kan menyalahi fitrah sebetulnya. Kenapa? Tujuan orang menikah selain menjalankan sunnah adalah dengan memiliki keturunan. Dia dengan sengaja tidak pengen memiliki keturunan. Ya. Alasannya, wah aku nek dia anak atau tambah anak nganu ora cukup duit. Ekonominya tidak cukup. Ekonominya tambah susah. Padahal Allah katakan orang yang banyak istighfar itu napa, Pak? Wa yumditkum bi amwalin wa banin. Allah itu akan perbanyak. Apakah anaknya dulu atau hartanya? Kalau lewat ayat ini kita pahami bi amwalin wa banin. Allah akan kasih uang dulu yang banyak dan juga wa banin. Allah akan kasih anak-anak itu yang banyak. Artinya apa kalau kita pahami? Setiap anak itu pasti membawa rezekinya masing-masing tanpa memakan rezeki kita sendiri. Ya.
Rezeki kita misalnya sebulan 2.500.000 tambah anak. Tahu-tahu dengan uang segitu bisa menyekolahkan anak sampai kuliah. Tambah anak lagi pendapatan kita masih 2.500.000 bisa menyekolahkan sampai kuliah. Dari mana? Logika manusia tidak akan pernah melampauinya, mencapainya, tapi dengan ayat ini kita paham. Setiap anak itu pasti membawa rezekinya masing-masing. Dan solusi tadi semua terkumpul ketika kita banyak istighfar. Banyak istighfar yumditkum bi amwalin wa banin. Banyak istighfar kadosnya akan dilipat gandakan, diperbanyak hartanya dan juga anaknya. Tapi nggih tetap juga berusaha, tetap juga berjuang. Enggak kok cuman kita bertapa astagfirullah 5 juta 1 miliar enggak datang. Harus juga bekerja berusaha secara maksimal diimbangi dengan memperbanyak istighfar ya. Wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Dan akan dijadikan wa yaj'al lakum diberikan kepada kalian jannatin, jamak daripada kebun. Artinya kebun-kebun wa yaj'al lakum anhara, dan akan mengadakan pula di dalamnya untuk kalian orang yang banyak istighfar anhara, jamak dari nahar, sungai. Ya, orang yang banyak istighfar itu akan diberikan kebun-kebun dan akan diberikan sungai. Ya. Maka yang bisa kita pelajari adalah memperbanyak istighfar mumpung kita di awal tahun, menjadi muhasabah bagi kita. Kita tidak tahu umur, kita tidak tahu usia, tapi dengan memperbanyak istighfar itu kekuatan keajaibannya begitu luar biasa. Sampai-sampai Nabi aja sehari yang dijamin masuk surga istighfar 100 kali. Ya, ini yang pertama. Yang kedua, tak kalah pentingnya, apapun masalah kita, apapun cobaan kita, apapun problem kita, istighfar adalah solusinya. Ya. Yang terakhir, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tak kalah penting bagi kita selain istighfar, kita juga harus senantiasa melazimkan, mendawamkan taubat. Sebagaimana ayat yang pertama, wa tubu, dan bertobatlah kalian semua kepada Allah jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun, supaya kita semua menjadi orang yang beruntung. Syarat-syarat taubat yang akan kita jelaskan adalah 4. Syarat-syarat taubat secara garis besar ada 4. Yang pertama adalah tarkul ma'asi mubakiron, meninggalkan maksiat secara segera. Misalnya habis melihat yang bukan hak kita, habis mengambil barang orang, habis melihat yang haram, habis melakukan perbuatan dosa, habis ketinggalan sholat, langsung segera tinggalkan maksiat itu, kerjakan kebaikan. Ini syarat taubat yang pertama, meninggalkan maksiat secara segera. Syarat taubat yang kedua secara ringkas adalah menyesali perbuatan dosa yang telah terjadi. Ya, dosa kita ini yang sering kita lakukan di 2024, sebisa mungkin 2025 kita harus sesali dengan meninggalkan secara segera dan menyesali dosa kita yang telah kita perbuat. Ciri-ciri orang taubatnya beneran, taubatnya siddiq, jujur, adalah ketika dia menyesal terhadap perbuatan maksiat yang dia lakukan. Yang ketiga adalah bertekad untuk tidak mengulanginya. Ya. Setelah meninggalkan maksiat secara segera, menyesali perbuatan maksiat tersebut. Yang ketiga adalah bertekad untuk tidak mengulangi maksiat tersebut. Tekad, intinya tekad, ya Allah, dengan segala kekuatan yang Engkau berikan, segala rahmah yang Engkau berikan, segala rahim yang Engkau berikan, segala petunjuk yang Engkau berikan, kuatkanlah hamba untuk tidak lagi terjerumus kepada maksiat tersebut. Ini yang ketiga. Ini adalah 3 syarat maksiat kalau hubungannya maksiat kita kepada Allah. Ya. Kalau maksiat kita kepada Allah itu 3 ini. Segera meninggalkan perbuatan tersebut, menyesali perbuatan tersebut, dan langsung bertekad tidak melakukan perbuatan tersebut. Ini kalau dosa kita langsung kepada Allah. Ada satu poin lagi, ketika dosa kita kepada Allah dan kepada manusia. Contoh mencuri. Itu dosanya sama Allah sama manusia, orang yang dicuri. Contoh ghibah, ngerasani seduluri. Ya, itu dosanya kepada orang lain juga. Ya, hablum minan nas, hubungan dia kepada manusia menjadi rusak,
menjadi dicederai oleh perbuatan ghibah, namimah, adu domba, atau fitnah, memfitnah yang lain, atau mencuri, mengambil hak orang lain, korupsi, ya, ini mengambil hak orang lain, itu artinya apa? Bahasa gampangnya zalim. Itu nggak cukup 3 tadi. Menyesali perbuatannya, meninggalkan segera, dan bertekad tidak mengulanginya. Harus ditambah 1 lagi. Mengembalikan hak orang yang dizalimi atau meminta kerelaan mereka. Misalnya korupsi 321 triliun, itu nggak cukup, taubatan nasuha nggak cukup. Harus mengembalikan hak orang yang dirugikan sejumlah 321 triliun. Harus, itu hukumnya harus. Nggak kok cuman bertobat, nggak cukup. Atau orang korupsi 5 miliar, nggak cukup dia tobat kepada Allah, taubatan nasuha, sholat 1000 rakaat, tobat. Nggak ada syariatnya guys, sholat 1000 rakaat, sholat sunnah, sholat mutlak, kemudian sholat taubat, nangis sampai nangis darah, nggak cukup sampai dia mengembalikan uang rakyat yang diambil sebanyak 5 miliar atau jumlah tersebut. Artinya ketika dosanya berhubungan dengan manusia, itu harus mengembalikan hak orang yang dizalimi atau memintaan kerelaan mereka. Kalau tidak ngambil haknya secara harta, misalnya ghibah, ngerasani dulure, adu domba. Nah, gimana kita mengembalikan haknya? Kan tidak bisa. Artinya apa? Kita meminta kerelaannya. Kalau salah satu ulama mengatakan, di sini mengatakan ketika ngerasani saudaranya adu domba di suatu tempat, cara meminta kerelaannya adalah dengan menyebutkan kebaikannya di tempat tersebut. Misal kita ngerumpi di daerah A, kita ngomong bapak kai gaweane ratau sodakoh, ratau poso, padahal kenyataannya sodakoh, katanya puasa. Atau bapak kai gaweane ngerasani, padahal nggak pernah ngerasani. Lah dia nggak cukup bertobat, dia harus ngomong di komunitas tadi yang dia ngomong kebalikannya atau ngomong sejujurnya. Ya, bapak tadi itu sebetulnya sholat, sebetulnya nggak sodakoh, sebetulnya baik, nggak pernah ngerasani orang lain. Itu adalah salah satu cara memberikan haknya, membersihkan nama baiknya. Ya. Atau lebih baik langsung ngomong dan tetap memperbaiki nama baiknya di tempat komunitas yang kita ucapkan tadi. Ini adalah 4 syarat taubat, 3 yang utama ketika maksiat kita kepada Allah, dan tambahan 1 ketika maksiat kita mengambil hak orang lain. Mungkin cukup sekian. Apabila banyak kebaikan itu sungguh dari Allah Subhanahu wa taala, apabila banyak keburukan itu sungguh dari kami pribadi. Sebelum kami tutup, apakah ada pertanyaan atau sampun cekap jelas? Pun ya, monggo. Nggih. Mengembalikan haknya tadi, Pak. Ya. Kaitannya ketika kita berbuat kezaliman kepada manusia, yang pertama tobat yang 3 tadi, kemudian yang keempat mengembalikan hak orang tersebut atau meminta kerelaannya. Bahasa gampangnya meminta keridhoannya. Tapi sebagian ulama juga mengatakan, saya pernah membaca untuk yang keempat ini, mengembalikan haknya jelas ketika mencuri, menggosok, mengkorupsi, itu harus dikembalikan semua uang yang dia ambil. Ya, semua dalam syariat Islam yang dia ambil harus dikembalikan. Mencuri 1 juta di 5 kepala keluarga, 5 rumah, dia wajib mengembalikan 1 juta. Ini kalau berkaitan harta. Tapi sesuatu kedzaliman itu tidak serta-merta berupa harta. Kadang berupa harga diri, kadang berupa marwah atau kewibawaan seseorang. Itu caranya gimana? Ya, sebagian ulama mengatakan tidak harus kita meminta keridhoannya. Saya minta maaf dulu saya pernah ngerasain jenengan. Ya, sebagian ulama ada yang mencukupkan dengan misalnya ngerasani di tempat B. Kembali ke tempat B ngomong, yang tadi saya omongkan itu tidak benar. Sejatinya bapak tadi itu orangnya baik, seperti ini. Itu sudah termasuk daripada
meminta kerelaan kepada mereka. Itu secara umum. Artinya kalau setiap maka dikatakan Pak Bu, ya. Besok di yaumil akhir kelak itu justru hisab yang paling berat itu bukan hubungan kita kepada Allah. Tapi apa Pak? Hisab kita sesama manusia. Nah, kamu zalim kepada ini. Ya maka keridhaan kerelaannya terhadap orang yang kita zalimi. Maka dikatakan kalau kita semua meninggal itu ya, supaya mudah. Memang itu benar. Karena hisab paling berat itu justru hubungan kita kepada manusia. Kenapa berat? Karena keridhaan kerelaannya di tangan manusia. Loh Allah Ghafar, Allah Maha Pengampun. Selagi dosa kita mboten syirik, garis bawahi pasti diampuni. Jadi kalau yang diambil harta benda harus dikembalikan plus meminta maaf dan keridhaannya. Kalau yang diambil bukan harta benda, meminta kerelaan dan keridhaannya, atau sebagian ulama mencukupkan dengan menyebutkan kebaikan-kebaikannya di tempat yang dulu kita pernah menyebutkan keburukannya. Ini tapi kaitannya apa namanya ya sesama manusia. Oh, memaafkan. Ini pertanyaan yang sangat menarik. Pernah ditanyakan juga oleh beberapa jamaah. Batasnya kapan Pak kita itu meminta maaf ya? Kalau kita udah mengembalikan haknya, udah menyebutkan kebaikannya, syukur-syukur kita tambah sudah minta maaf, kita udah angkat tangan. Maka di hadis dikatakan orang yang memudahkan urusan manusia di dunia, Allah akan memudahkan urusannya di akhirat. Maka sebagai manusia, wong Tuhannya aja maha pemaaf, mosok makhluknya maha dendam, nggak mungkin. Maka batasnya kapan? Bagus. Mengembalikan haknya, menyebutkan kebaikannya, misalnya ghibah, kemudian meminta kerelaannya. Kok kita udah minta cukup, dia nggak maafkan, urusan dia sama Allah. Ya, kita sebagai manusia tidak juga berhak mengemis-kemis, meminta ampun, meminta rela, nggak perlu. Cukup tadi, kembalikan haknya, sebutkan kebaikannya, meminta keridhaannya dengan rendah hati. Kalau dia tetap, saya nggak akan maafkan, saya tuntut di akhirat. Nggak usah takut, serahkan semua itu kepada Allah. Yang penting sebagai manusia sudah memberikan haknya, ya. Jadi batasannya itu, mengembalikan haknya, menyebutkan kebaikannya, meminta keridhaannya. Kok dia tidak mau, ya sudah. Nanti menjadi urusan dia dengan Allah Azza wa Jalla, wallahu a'lam. Ada lagi? Pun cekap, aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.